Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat thalabul ilmi, mengajar dan belajar di SMA Al-Irsyad yang kita cintai ini. Para ustadz, ustadzah, serta anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini para Hakim ingin sampaikan di antara 3 sikap yang mengantarkan seseorang menjadi sukses. Saya akan mengambil satu contoh figur sukses, di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok manusia, sosok teladan, sosok Rasulullah yang sukses secara pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta dalam kepemimpinan. Kita tahu bersama bahwa di antara 12 saudara, Nabi Yusuf adalah satu-satunya saudara yang sukses dalam pribadi, dalam keluarga, dan dalam kepemimpinan. Apa kira-kira yang menyebabkan Yusuf alaihissalam serta para nabi dan rasul yang lain itu sukses? Yang pertama, sikap yang dikembangkan adalah senantiasa berprasangka baik. Senantiasa berprasangka baik, berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu langit, bumi beserta isi dan kejadian-kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran yang bisa diambil, pasti ada hikmah yang bisa dipetik, pasti ada membawa manfaat untuk kita semuanya. Hanya orang-orang kafir saja yang memiliki sikap suudzon atas penciptaan langit dan bumi itu dikira tidak ada manfaatnya, dan apa-apa yang terjadi itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya sikap yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardi wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannal ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah, atau hanya sia-sia saja. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran surat Shad ayat 27. Jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit, penciptaan bumi beserta seluruh isinya, dan kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran yang bisa menguatkan diri kita. Dan kalau kita memiliki sikap dan pandangan bersuudzon,
bahwa penciptaan langit dan bumi itu tidak ada manfaatnya, itu adalah merupakan sifatnya orang-orang kafir. Oleh karena itulah sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menempatkan posisinya seperti baik sangkanya manusia. Ana intal dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa memiliki sikap senantiasa berprasangka baik. Ketika berprasangka baik, maka pikiran dan hati kita akan tenang. Ketika berprasangka baik, maka hati kita akan senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berprasangka baik, maka kita punya sandaran yang sangat kuat, punya benteng yang sangat kuat, punya pelindung yang sangat kuat. Wa kafa billahi syahida. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan lakukan. Kita punya perencanaan yang matang, kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh itulah yang kemudian insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ya, sekarang ini kan zamannya zaman instan. Kepinginnya cepat kaya. Tetapi proses yang dilalui melalui jalan yang salah. Kita lihat dan kita saksikan betapa banyak para koruptor di negara kita ini. Para pejabat, para anggota legislatif dan yang lainnya hanya kepingin tenar, kepingin cepat kaya, melakukan proses korupsi, mencuri, jual beli narkoba, dan lain sebagainya. Apa? Karena ingin tenar, ingin sukses cepat, instan, tapi prosesnya salah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang saya cintai, mari kita lakukan semuanya dengan proses yang benar. Bermujahadah, sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang giat pasti akan dapat. Dalam proses inilah maka kita memerlukan kerja keras. Tidak cukup hanya kerja keras, tapi kerja cerdas dan ikhlas. Ketika kerja keras, maka yang paling dominan adalah kekuatan fisik, kekuatan otot. Tidak cukup, tetapi harus mengatur strategi yang baik dengan menggunakan kecerdasan otak kita, bekerja dengan cerdas. Tidak cukup dengan cerdas, semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kalau ketiga hal ini kita bisa menggabungkan seiring sejalan dan selaras, maka insya Allah kesuksesan itu akan kita raih, akan kita dapatkan. Yang terpenting adalah prosesnya dilalui dengan sebaik-baiknya dan prosesnya dilalui dengan benar. Anak-anak yang akan ikut ujian, anak-anak yang akan ikut SNMPTN, anak-anak yang akan ikut UTBK atau SBMPTN ataupun ikut apapun, maka lalui dengan proses yang sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan perencanaan yang matang, melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian insya Allah kita akan menjadi orang-orang
yang sukses. Dan yang ketiga yakni amanah. Yang ketiga adalah amanah. Sekali diri kita ini dipercaya oleh orang lain, maka jangan sekali-kali mengkhianati. Sebab tidak amanah adalah keburukan yang luar biasa. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan, maka pegang teguh kepercayaan itu untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan atau amanah. Sekali kepercayaan itu diberikan, kita pegang kuat, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan punya pikiran untuk mengkhianati kepercayaan atau amanah itu. La imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan orang beriman, orang yang tidak menjalankan amanah. Kita semuanya butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Kita butuh guru yang bisa dipercaya. Kita butuh pembantu di rumah, pembantu yang bisa dipercaya. Coba kita bisa bayangkan kalau kita memiliki pembantu di rumah, pegawai di rumah yang tidak amanah. Ketika kita tinggal pergi, maka bisa jadi harta yang ada di rumah akan terkuras, dibawa pulang, dibawa pergi, diambil semuanya. Itu kalau tidak amanah. Kita mencari rekan bisnis, rekanan, maka kita butuh orang yang amanah. Apapun, semuanya kita butuh kepercayaan. Kita butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Dan itu modal utama. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, adil amanata ila manitamaka, wala takun min khonatika. Tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang telah memberikannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati, termasuk berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Jadi ketika kita diberikan amanah, maka wajib hukumnya kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengkhianati. Termasuk kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati kita. Kepada orang yang mengkhianati kita saja, kita tidak boleh berkhianat. Kita harus tetap berlaku baik dan membalasnya dengan kebaikan dan kepercayaan. Bisa jadi dengan memberikan kepercayaan kembali, maka dia akan menjadi orang yang sadar dan menjadi orang yang kembali amanah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, oleh karena itulah dalam sisi kehidupan kita sehari-hari, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah dengan sesama, dalam berbisnis, dalam berkarir, maka minimal kita memegang 3 hal tersebut, 3 prinsip tersebut. Yang pertama yakni senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik, apalagi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun usaha yang kita lakukan. Kalau kita kuliah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita usaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga yakni senantiasa menjaga amanah. Menjadi orang-orang amanah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan amanah kepercayaan. Ketika diberikan kepercayaan, maka kita lakukan, kita laksanakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya, dan jangan sekali-kali mengkhianati, termasuk berkhianat kepada orang yang mengkhianati kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki 3 sikap tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.